awan yang rasanya kalau misalkan kita lihat secara manusiawi itu deket. Yang biasa kita lihat nih, atau kita sering foto-foto gitu kan, itu deket. Yang awan-awan tipis itu, atau kadang ada awan-awan yang gelap, yang kelabu. Ini aja jatuh nih, kalau kita jatuh kan jatuh. Rasanya kan gitu ya gravitasi. Di atas tuh kita kayak dipegangin di sini, kita juga kayak dipegang di sini. Cuman yang di sini jauh lebih tipis dibanding yang berkurang di atas. Nah, saya nggak tahu tuh yang di atas mungkin bisa bulan atau entah yang lain apa ya. Banyak Alif rasakan ketika melakukan penelusuran secara mata batin ke berbagai tempat. Nah, kalau selama ini kan berbagai tempatnya tuh masih di bumi. Nah, kalau sekarang nih, aku nggak tahu nih Alif mau cerita kalau ke atas itu gimana sih sebenarnya kalau secara pengalaman secara manusiawinya Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya Alif hari ini? Alhamdulillah baik Mas Anton. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kali ini kita lagi ada di kafe yang sama kayak di episode kemarin. Betul. Dan kita udah beberapa kali syuting di sini. Nama kafenya Kedai Gu. Kedai Gu. Lokasinya itu ada di Jalan Haji Sulaiman, Bedahan, Sawangan. Mungkin bagi teman-teman yang tinggal di sekitar sini boleh mampir ke sini lah. Kopinya enak loh, cold brew kopi. Nah, Sobat Time Travel, di episode ini kita akan cerita-cerita nih tentang pengalaman Alif sih sebenarnya Alif. Nah, jadi aku kan penasaran nih Alif. Kita kan beberapa kali ini kan udah pernah cerita tentang penelusuran secara spiritual, secara penglihatan mata batin ke peradaban masa lampau atau ke dimensi yang lain. Tapi itu kan masih di seputaran bumi lah ya. Kalau kita bicara astral projection apa segala macam gitu kan. Mungkin kita udah pernah sampai ke luar angkasa yang waktu kita ada episode Sisi Gelap Bulan. Iya betul. Tapi yang bikin aku penasaran tuh kan kayak gini Liv. Kita kan kalau mau cerita tentang apa yang di episode itu misalnya kita langsung sampai ke tujuannya. Jadi kayak mungkin aku pengen sih dengar dari cerita Alif. Jadi kayak kita tuh orang yang menikmati proses perjalanan untuk sampai ke tujuan yang kita ceritakan di episode itu. Nah, pastinya kan ada banyak pengalaman menarik lah ya, yang Alif bisa ceritain apa secara manusiawi. Alif, apa sih yang banyak Alif rasakan ketika melakukan penelusuran secara mata batin ke berbagai tempat. Nah, kalau selama ini kan berbagai tempatnya tuh masih di bumi. Nah, kalau sekarang nih, aku nggak tahu nih Alif mau cerita kalau ke atas itu gimana sih sebenarnya kalau secara pengalaman secara manusiawinya Alif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya di episode kali ini mungkin agak unik ya, agak spesial. Betul. Tadi Mas Anton udah ceritain bahwa selama ini kita seringnya cerita tentang masa lampau atau tentang dimensi lain yang masih ada di bumi, kan? Cuman pernah ada episode yang tadi udah disebutin bahwa ada episode kita yang Sisi Gelap Bulan, berarti kan itu keluar angkasa. Nah, Mas Anton kan penasaran katanya gimana sih experience ketika jalan ke atas itu gimana. Nah, jadi ini menurut pengalaman saya ini yang saya rasain. Jadi kalau misalkan saya mau ke atas, saya mau ke luar angkasa, udah pasti kan berdoa lah berdoa dan sebagainya. Saya merem, saya fokus, lalu nggak tahu gimana, saya akhirnya ke atas lah gitu ya, terbang ke atas. Nah, ketika ke atas itu perjalanan menuju sampai ke luar angkasanya itu kan ngelewatin angkasanya bumi kan, langitnya bumi. Nah, di situ saya itu kayak nembus awan Mas, melewatin awan. Awan yang rasanya kalau misalkan kita lihat secara manusiawi itu deket. Yang biasa kita lihat nih, atau kita sering foto-foto gitu kan, itu deket. Yang awan-awan tipis itu, atau kadang ada awan-awan yang gelap, yang kelabu. Nah, saya ke situ Mas, pertama tuh.
pertama, dan itu menjadi sebuah pijakan kaki dari badan spiritnya saya. Itu bisa diinjak. Dan kalau yang saya lihat ketika ada di situ, ketika berada di awan yang paling rendah itu ya, rasanya tuh kayak ini awan yang mengandung air, makanya pergerakannya cepet gitu kan. Kalau kita lihat dari bawah emang cepet gitu pergerakan awannya itu, dan bisa berubah-ubah kayak cuacanya gitu ya. Kadang awannya cerah, putih gitu, kadang gelap, yang tiba-tiba nanti hujan. Nah itu yang saya rasain ketika di sana. Kelihatannya dari atas itu ya sebenarnya kayak awan yang kita lihat dari bawah. Dan itu sama aja, cuman bedanya saya ada di atas. Nah terus saya ke atas lagi, itu menjadi sebuah pijakan. Akhirnya saya ke atas lagi, atau gimana, akhirnya saya makin tinggi lagi, dan saya nggak tahu jaraknya berapa ratus meter atau berapa ribu meter. Di atas lagi ternyata ada lapisan awan yang lain. Lapisan awan yang lain itu adalah lapisan awan yang kurang lebih sama seperti yang di bawah, cuman bedanya ketika saya di atas itu sedikit lebih tebal dan lebih luas. Cuman sama rasanya ketika di situ adalah awan yang mengandung banyak unsur air, kayak misalkan mungkin akhirnya itu bisa jadi awan-awan yang nurunin hujan, terus ada petir-petir dan sebagainya di situ. Nah dari awan yang pertama sampai yang saya rasain yang berikutnya, kayaknya sih awan-awan ini, wilayah ini adalah wilayah yang biasa digunakan oleh para pawang-pawang hujan misalkan. Misalkan ada suatu hajatan, itu kan pakai kode alam gitu ya. Mereka berkomunikasi, mindahin hujan dan sebagainya. Itu menggunakan wilayah awan yang ada di situ. Yang tadi dua. Ya nggak tahu lah itu dua apa. Cuman yang saya rasain kayak gitu. Nah, Liv, sebelum sampai naik dulu ya, aku mungkin akan tanya kayak gini. Jadi ketika Alif misalnya pergi time travel ke naik ke atas nih, sebenarnya tuh Alif tetap terkoneksi dengan tubuh Alif yang ada. Jadi sebenarnya bisa kayak ketika Alif di sini, terus spiritnya ada di katakanlah di lapisan awan yang kedua, tetap Alif bisa terkoneksi ya. Itu bukan kedua ya mas? Ya bahasanya lah. Iya kayak kedua, tapi bukan kedua. Yang tadi Alif ceritakan yang kedua awannya itu. Nah itu tetap terkoneksi. Jadi bahasanya tuh mungkin Alif tuh bisa ngerasain betul apa yang ada di lapisan itu, direfleksikan ke badan itu, gitu ya? Iya kayak gitu. Oke. Karena emang selalu terkoneksi dengan wujud di badan ini ya gitu, dan memanusiakan segala kondisi, pengalaman dan wujud spirit saya itu alamin juga. Akhirnya berasa juga sampai ke badan-badan. Makanya saya bisa ngerasain, oh ternyata ketika masih di lapisan-lapisan awan yang paling rendah itu dari kita, terus naik lagi ke atas, itu hawanya masih kurang lebih masih sama di daratan. Paling kalau di atas itu anginnya kenceng, kadang nggak ada angin gitu. Nah sensasinya ketika saya udah di lapisan-lapisan awan, tapi masih kayaknya masih di bawah-bawah gini nih, masih lapisan awan yang rendah gitu ya. Sensasinya kayak kita naik pesawat. Mungkin Mas Anton atau teman-teman semua kalau naik pesawat kan take off nih, take off, nanti dia nembus awan gitu kan, nembus, dan itu semakin ke atas ternyata masih ada awan lagi, gitu kan. Sensasinya kurang lebih kayak gitu. Udah kayak gitu lanjut ya. Lanjut. Semakin saya naik ke atas, itu ternyata awannya masih ada gitu loh. Jadi ternyata awan itu berlapis-lapis. Kayak angkasanya itu berlapis-lapis yang ada di bumi. Semakin tinggi saya naik, itu kan jadi pijakan. Setiap awan-awan itu ternyata bisa diinjak mas, dengan menggunakan tubuh spirit. Semakin tinggi, sampai akhirnya ada dalam satu titik di mana awan yang saya lihat di salah satu titik itu adalah awan yang mungkin itu jauh lebih luas dibandingkan awan-awan yang rendah tadi. Jadi hamparan gitu, warnanya putih. Nah, kadang ada juga yang warnanya gelap. Kayaknya kalau misalkan awan itu gelap, itu akan terjadi badai yang sangat besar. Kayak misalkan badai-badai yang ada di samudra, yang ada di laut, ataupun yang mengarah ke daratan juga. Karena kalau misalkan awan-awan yang tadi saya ceritain tuh sesuai pengalaman saya, dari awan yang paling rendah sampai berikutnya, itu masih bisa, seakan-akan masih bisa dikomunikasikan sama orang-orang yang paham. Makanya para pawang hujan misalkan itu komunikasinya di wilayah awan yang itu, karena
ibaratnya masih Bisa digerakkan lah digerakkan, ya. masih Iya, bisa digerakkan iya. gitu, masih tipis lah. Hmm. Tapi kalau udah semakin tinggi itu agak susah karena energinya, power itu mesti gede. Oh, Karena itu gitu. udah awan yang bisa mengakibatkan badai yang sangat-sangat dahsyat ibaratnya gitu. Jadi Nah, kelihatan ya makin ke atas tuh makin menunjukkan kayak kelasnya gitu kali ya bahasanya. ya kayak Bahasa gitulah kelas pokoknya awan ya. makin tinggi itu ternyata makin rapet ibaratnya. Iya, iya. Nah, berkaitan juga sama sama udara. Kalau misalkan kita di bawah enak nih, bisa narik napas, bisa Iya, keluar napas. iya, iya. Nah, semakin tinggi, rasanya itu kalau di badan udara itu makin tipis. Oke. Iya. Logikanya kan pasti gitu. Iya, iya. Apalagi kalau kita di gunung juga sama. Nah, iya. ini jauh lebih tinggi dari gunung. Ah, Semakin tinggi itu jauh semakin tipis. Iya, lebih Makanya sulit ya. badan saya itu ngerasain sesek ketika indra manusiawi saya itu saya pakai, walaupun menggunakan Spiritnya ada di sana. spirit, tapi indra manusiawi saya pakai. Makanya ada sesekali di dada itu sakit, tetap berasa ya. berasa banget, Oh, bukan oke. tetap berasa banget, oke. gitu. Makin sesek gitu ibaratnya. Nanti balik lagi ke kesadaran spirit yang tadi. Nah, akhirnya semakin tinggi, ada satu titik di mana saya ngerasain sebuah perbedaan yang sangat signifikan dibanding sebelum-sebelumnya. Kenapa saya bilang signifikan? Karena di titik itu di mana udara itu benar-benar seakan-akan nggak ada. Itu indra manusiawi saya pakai banget pada saat itu. Yang tadinya tuh masih bisa nafas, badan saya ini masih bisa narik nafas, tapi dikit-dikit kalau di sana tuh udah ibarat kayak kita di dalam air. Udah susah gitu. Nah, Alif itu udah sampai di mana itu titiknya? Mungkin berada di atasnya ionosfer, lapisan ionosfer. Oke. Jadi ketika saya udah berada di atas itu, seakan-akan mencitrakan, oh ini lapisan angkasanya bumi, naik ke atas itu udah luar angkasa. Oke. Itu pertama kali yang saya rasain adalah sensasinya, hawanya. Udaranya seakan-akan nggak ada. Ketika indra manusiawi saya pakai, udah nggak bisa nafas. Terus otomatis kalau kita nggak bisa nafas itu keringetan. Nah, keringet saya itu keringet dingin, bukan keringet yang biasa lagi, tapi udah keringet dingin. Dan semua badan itu udah dingin. Jadi sakit di dada itu sakit gitu kan, sampai kadang menggigil gitu. Dan yang paling parahnya saya ngerasain adalah mati rasa di badan. Segitunya mas. Jadi saya nggak ngerasain badan saya udah kayak mati rasa, tapi sadar. Gitu. Nah, transisinya tuh begitu kelihatan. Nah, itu kan transisinya secara hawa ya, secara udara. Tapi secara spiritual itu kerasa banget mas. Jadi ketika saya ada di bawah lapisan-lapisan yang tadi awan-awan itu, walaupun naik ke atas ya masih ada gravitasi. Rasa gravitasi itu masih ada, gravitasinya bumi kan kuat ya. Tapi ketika udah nyampe lapisan atas itu, yang tadi mungkin saya bilang bisa saya katakan sebagai luar angkasa atau batas terakhirnya bumi menuju ke luar angkasa, udah lewat situ. Itu rasa dari gravitasi seakan-akan mulai tipis. Nah, terhadap bumi. Iya, gravitasinya bumi terhadap badan spirit saya itu udah makin tipis. Tapi ada yang saya rasain gravitasi dari yang di luar sana, saya nggak tahu itu apa. Mungkin bisa jadi bulan salah satunya. Karena keberasa ibaratnya kayak kita kayak gini, kayak badan ditarik. Kan ini aja jatuh nih, kalau kita jatuh kan jatuh. Rasanya kan gitu ya gravitasi. Di atas tuh kita kayak dipegangin di sini, kita juga kayak dipegangin di sini. Cuman yang di sini jauh lebih tipis. Lebih tipis ya, jadi berkurang di atas. ini. Nah, saya nggak tahu tuh yang di atas mungkin bisa bulan atau entah yang lain apa ya. Nah, kalau dari apa ya, sepengetahuan aku lah yang orang awam ya, kalau di luar angkasa itu kan kosong, sepi lah gitu kan. Itu yang selama ini saya pelajarin, mungkin kita pelajarin. Jadi ketika saya udah nyampe ke titik itu, di mana lapisan antara batas terakhir antara angkasanya bumi sama luar angkasa, saya ngeliat ke atas gini kan, ke atas, kanan, kiri, itu kosong mas, hampa, gelap. Tapi saya nggak percaya gitu aja, karena sejauh mata memandang kayak seakan-akan tuh gelap. Terus saya merem. Ternyata ketika saya merem, itu saya ngerasain banyak banget sesuatu yang ngeliatin saya, merhatiin saya, banyak banget dari segala penjuru.
Oke. Karena kalau kita udah di atas kan kayak kita nggak tahu atas mana bawah mana kan. Iya. Kecuali kita ngeliat bumi itu sendiri. Ini kayak kita membedakan antara penglihatan manusiawi dengan penglihatan spirit berarti ya, yang tadi Alif ceritain. Jadi kalau penglihatan manusiawi berarti kan kosong, kayak kelihatan sepi gitu kan. Iya. Apa cuman kayak oh iya ada luar angkasa, gelap itu. Gelap. Tapi ternyata ketika Alif membuka mata penglihatan mata batin, jadi berbeda gitu kali ya. Iya beda banget lah. Di sana pun juga saya merem. Dan itu hawanya, rasanya bener-bener seakan-akan kita lagi diperhatiin sama banyak orang. Kesannya begitu. Kesannya. Okay. Padahal kalau kita buka mata itu gelap. Nah, dari gitu kan, itu sensasi yang pertama. Yang setelah itu saya rasain. Abis itu saya makin perhatiin, itu saya masih di atas itu mas, saya masih merhatiin sekeliling bumi itu ada apa ya, nggak mungkin gelap doang gitu kan. Ternyata ketemu. Ternyata gini, satu hal yang saya pelajarin setelah saya ngalamin langsung ke luar angkasa itu, tapi masih di sekitaran bumi. Di sekeliling bumi itu banyak sekali batuan-batuan atau mungkin bisa dibilang sebagai asteroid. Ukurannya tuh kecil-kecil, kecil sampai sedang lah, nggak yang besar-besar gitu. Nah, ada yang besar. Setelah saya perhatiin lebih jauh lagi, lebih detail lagi, ada yang besar, tapi cukup jauh jaraknya dari bumi. Sejauh yang saya lihat sekeliling bumi itu ada batu-batuan yang kecil-kecil. Nah, tadi kan saya bilang sensasi ketika saya di luar angkasa itu kan gelap, sepi, tapi ketika kita merem dan fokus ternyata itu rame, seakan-akan kayak rame dan banyak yang perhatiin. Nah, ternyata kalau misalkan saya perhatiin lebih detail ya mas, jadi setiap batuan asteroid itu punya wujud spirit. Mereka ada, makanya itu yang saya ngerasanya, oh jangan-jangan dari mereka nih yang saya ngerasa banyak orang ngawasin gitu. Mengamati Alif. Ya karena itu di setiap batuan itu punya wujud spiritnya. Termasuk yang besar-besar yang ada di tempat yang jauh itu juga Alif bisa merasakan juga. Iya, pokoknya yang paling dekat kan yang kecil-kecil, yang ada di sekitar bumi, sekitaran yang lebih jauh lagi, dikit lebih jauh lagi itu, nah itu punya wujud spiritnya gitu. Nah, yang bikin aku penasaran juga kan kayak gini, Alif. Ini kan Alif kan sebenarnya kan kemana-mana kan kayak pergi ke satu tempat yang baru ya, gitu kan. Terus Alif ketemu satu bentuk spirit lah gitu, atau apapun entitas katakanlah gitu ya, yang Alif sama sekali nggak kenal. Ada nggak sih Alif perasaan kayak takut atau kayak? Jelas lah mas. Namanya perasaan manusiawi ya wajar takut, bener takut banget gitu kan, karena ini hal yang asing udah di luar angkasa gitu. Betul. Ibaratnya kita keluar kota aja udah ngerasa takut. Apalagi di sana. Iya, sendiri di luar kota dan itu gelap, hampa, kosong, kayak kosong padahal nggak kosong gitu. Kayak banyak yang ngawasin. Kayak gitu rasanya udah nggak karuan sebenarnya. Nah, terus kan tadi saya bilang ada batuan-batuan di sekitaran bumi, ada juga yang kayak seakan-akan ngelilingin bumi. Kenapa bisa ngelilingin? Karena adanya gravitasi dari bumi itu sendiri kan, makanya dia ngelilingin. Nah, ada beberapa batu yang ketarik sama gravitasi bumi. Makanya kalau kita lihat dari bumi itu ya kayak meteor sebutannya. Batu jatuh. Iya, batuan jatuh, asteroid yang jatuh itu kan meteor. Nah, tahu nggak mas? Banyak dari cerita-cerita di masyarakat, legenda di Nusantara maupun di luar negeri yang ada senjata-senjata pusaka. Misalkan kayak keris atau kayak samurai, kayak pedang, kayak apapun itu. Yang zaman dulu yang punya kesaktian dan sebagainya. Nah, bahan dasar dari senjata-senjata itu ternyata dari batuan asteroid yang jatuh ke bumi. Karena setiap batuan itu punya karakteristiknya yang masing-masing. Kelihatannya sih kayak batu, padahal itu bukan batu, itu adalah mineral bisa dibilang sebagai logam atau besi. Kayak logam ya. Kayak baja besi gitu, yang makanya karakter besi di luar batuan itu sama besi yang ada di dalam bumi itu beda. Makanya kalau misalkan udah ditempa dijadiin sebuah senjata, itu bakalan keras, kuat, tapi lentur dan kayak gitulah. Mungkin yang bikin itu juga jadi senjata pusaka atau sakti itu mungkin kan ada spirit itu juga kali ya. Mungkin kayak gitu. Iya. Karena kan itu batuan dari luar. Mungkin itu batuan yang tua terus jatuh ke sini. Gitu. Aku pikir cukup kali ya. Atau Alif ada yang mau ceritakan? Kayak misalnya nih aku mau tanya kayak gini. Kalau waktu Alif ada di titik yang itu, Alif ngeliat ke bumi itu, sejauh Alif ngeliat kan kayak nah itu yang saya tunggu-tunggu mas pertanyaannya. Gini,
ketika saya ada di titik yang atas itu, ketika ngeliat ke bumi, itu kan udah di luar angkasa nih, atasnya gelap. Nah ini bumi, hamparan seluas itu, bener-bener saya ngeliat bumi tuh kayak punya selubung, kayak ada horizonnya kalau kita perhatiin. Nah kalau misalkan kita lihat lebih jauh lagi, ada bumi tuh punya ujung, tapi bukan ujung meja ya, bukan yang lancip itu enggak, tapi ujungnya tuh gini, landai. Makanya bumi itu datar apa bulat gitu kan? Ya bumi itu ya begitu bentuknya. Gitu yang Alif lihat. Karena gitu. ada lengkungan, betul. bukan yang gini. Iya. Gitu. Nah, Alif, kalau aku sih, aku aja ngikutin pengalaman Alif sampai ke titik di antara angkasa dan luar angkasa aja tuh, udah bisa ngerasain ketakjuban lah gitu ya. Takjuban di sana. Karena hanya beberapa orang saja yang misalnya di dunia ini kayak misalnya ada astronot atau kan ada profesi-profesi yang khusus lah gitu. Nah, ada nggak sih Liv yang hal menakjubkan yang lain melihat ke bawah ke bumi atau ke luar angkasa? Bicara soal astronot ya, tadi kan saya bilang semakin tinggi itu maka udara semakin tipis. Apalagi ketika udah sampai di satu titik yang mana naik ke atas itu udah luar angkasa, udah gelap, dan gravitasinya beda, hawanya beda, semuanya beda. Udara tuh kalau saya rasain pakai fisik manusia itu udah sesek gitu, bukan sesek, nggak bisa napas, udah dingin, mati rasa dan sebagainya. Maka dari itu para astronot itu dilengkapi dengan baju khusus, pakai teknologi khusus, supaya menyesuaikan dengan udara yang ada di atas. Kayak gitu mas. Oke. Tapi kalau misalnya secara ini benar ya, bahasa luar angkasa itu kedap udara, hampa udara. Secara kalau misalnya secara manusiawi iya, benar-benar nggak kerasa agak sulit Alif bernafas gitu bahasanya. Batuan asteroid yang dari tadi saya ceritain itu mereka bergerak pakai gravitasi kalau saya amatin. Tapi ternyata ada beberapa asteroid yang lebih jauh dari bumi tapi nggak begitu jauh. Itu mereka kayak seakan-akan punya garis edarnya masing-masing. Pokoknya mereka punya jalurnya masing-masing. Ketika saya perhatiin kenapa punya jalurnya, karena antara bumi dengan benda-benda angkasa yang lain itu punya gravitasi masing-masing. Misalkan ada bumi, ada bulan, terus di sebelah sana jauh di sana ada matahari, itu ada planet-planet lain. Batuan-batuan ini kan kayak keliling. Dia itu nggak bisa gerak sendiri, tapi mereka gerak sesuai dengan gravitasi yang ada di dekatnya. Makanya Alif tadi yang waktu baru sampai ke titik itu merasa ada kayak ketarik-tarik. Iya, kerasa kayak kita tuh dipegangin sesuatu, entah dari bumi sama dari yang luar. Saya nggak tahu itu gravitasi apa. Kali mungkin. Tapi yang tadi kita bahas dari awal ya, bahwa Alif tuh sebenarnya tetap terhubung antara fisik. Makanya bisa ngerasain sebenarnya dan sampai mati rasa, mati rasa. Ketika udah sadar, kesemutan semua. Gitu, karena kan ya gitulah. Darah tuh kayak berhenti ibaratnya. Ada lagi nggak Alif yang bisa Alif ceritain dari pengalaman Alif yang sampai ke titik di antara angkasa dan luar angkasa? Kurang lebih itu aja sih mas. Untuk sekarang itu aja. Cukup itu dulu. Nah, Sobat Time Travel, mungkin ini bisa jadi memberikan gambaran yang lebih lengkap ya. Kalau kemarin kan kalau kita mau bicara satu peradaban atau dimensi lain, tiba-tiba udah sampai di tujuannya aja gitu. Jadi kesana tuh kayak kita tuh nggak menikmati proses dan perjalanannya untuk sampai ke tujuan kita yang diceritakan di episode yang padahal di balik itu ada prosesnya yang panjang dan lebih seru juga ya gitu ya kan, ada banyak cerita yang kita bisa kita kagumi. Kalau aku aja malah takjub gitu dengar cerita Alif lah gitu, perjalanan sampai ke titik di antara angkasa dan luar angkasa. Nah, Sobat Time Travel, semoga ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perjalanan kita di episode sebelumnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kalau kalian suka episode kali ini, pastikan kalian tekan tombol like dan tetap subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video terbaru kita. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.